Pernahkah kamu merasa hancur ketika seseorang yang begitu kamu cintai memilih pergi? Mungkin saat itu kamu berpikir, kamulah yang kehilangan segalanya. Tapi percayalah, waktu punya cara yang elegan untuk membalikan keadaan. Kehilangan yang kamu rasakan hari ini hanyalah awal dari perjalanan menuju dirimu yang jauh lebih kuat. Sementara kamu sibuk memperbaiki hati, membangun mimpi, dan berdiri tegak lagi, dia akan perlahan merasakan kehampaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kesepian yang menusuk setiap malam, saat tak ada lagi suaramu yang menenangkan, tak ada lagi senyummu yang menyambut, dan tak ada lagi perhatian yang dulu ia anggap biasa saja. Video ini bukan sekadar cerita tentang perpisahan. Ini adalah pengingat bahwa harga dirimu jauh lebih berharga daripada memohon agar seseorang tetap tinggal. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Diam adalah kekuatan, dan kekuatan itu akan membuatnya menyesal dengan caranya sendiri. Biarkan waktu bekerja, biarkan dia merasakan kekosongan yang tidak akan pernah bisa diisi oleh siapapun. Biarkan dia sadar bahwa yang sebenarnya kehilangan adalah dia, bukan kamu. Di sini, kamu akan menemukan cara elegan untuk bangkit, menjadi versi terbaik dari dirimu, dan membiarkan dia menatap dari jauh dengan hati yang penuh penyesalan. Tonton sampai akhir, karena di detik-detik terakhir video ini akan ada pesan yang mungkin menjadi titik balik hidupmu selamanya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like untuk video ini, komen pengalamanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah cinta, rahasia hubungan, dan tips yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hati dan perasaan. Sekarang, mari kita simak video ini. Nomor 1, kekuatan ketidakhadiran. Apa yang lebih kuat, kehadiran atau ketidakhadiran? Kebanyakan orang percaya bahwa jika kamu ingin seseorang tetap peduli, kamu harus selalu ada, memberikan perhatian, dan menunjukkan rasa sayang. Tapi bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Bagaimana jika semakin kamu mengabaikannya, semakin dia merasakannya? Inilah pro kontra dari realitas yang jarang diakui. Apakah benar bahwa cinta diperjuangkan, atau justru manusia baru menghargai sesuatu ketika kehilangan? Banyak yang mengatakan, jika kamu mencintai seseorang, buktikan. Tapi apakah itu benar? Atau justru dengan menarik diri, kamu menciptakan ruang bagi mereka untuk menyadari nilai yang telah mereka abaikan? Jika seseorang bisa hidup tanpamu, biarkan mereka melakukannya. Epiktetus manusia hanya menyadari pentingnya sesuatu ketika hal itu menghilang. Pikirkan tentang udara yang kamu hirup. Kamu tidak menyadarinya sampai kamu berada di bawah air, megap-megap mencarinya. Perhatian dan ketertarikan bekerja dengan cara yang sama. Selama dia tahu kamu selalu ada, dia tidak perlu memikirkanmu. Tapi saat kamu menghilang, saat kehadiranmu memudar dalam keheningan, dia akan merasakan kekosongan itu. Dia dulu berasumsi bahwa kamu selalu tersedia, bahwa kapanpun dia menginginkannya, dia bisa kembali dan kamu akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Kepastian itu membunuh daya tarik. Itu membuatmu dapat diprediksi, dan prediktabilitas adalah racun bagi ketertarikan. Namun ketika kamu melangkah mundur, sesuatu yang menarik terjadi. Keheninganmu menciptakan ketidakpastian. Tiba-tiba ada kekosongan yang harus diisi, dan pikiran manusia membenci kekosongan itu. Dia mulai bertanya-tanya, apakah aku membuat keputusan yang tepat? Mengapa dia tidak mencoba menghubungi? Apakah dia benar-benar sudah melanjutkan? Apakah aku salah menilai dia? Ketidakhadiran itu kuat karena menciptakan kelangkaan, dan kelangkaan menciptakan nilai. Inilah sebabnya merek-merek mewah membatasi produk mereka. Apakah Rolex lebih baik dalam menunjukkan waktu dibandingkan jam tangan biasa? Tidak, tapi nilainya lebih tinggi karena tidak semua orang bisa memilikinya. Aturan yang sama berlaku untuk kamu. Jika kamu terlalu mudah diakses, selalu tersedia, kamu kehilangan daya tarik. Tapi saat kamu menjadi langka, dia mulai melihatmu secara berbeda. Jadi, bagaimana kamu membuatnya merasakan ketidakhadiranmu? Keheningan total. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak menonton story-nya, tidak menyukai postingannya. Kamu menghilang, dan saat kamu melakukannya, dia akan merasakan perubahan itu seperti pisau.
Karena untuk pertama kalinya, dia harus menghadapi kenyataan di mana kamu tidak lagi ada dalam hidupnya. Mungkin dia akan berpura-pura tidak peduli. Mungkin dia akan memposting sesuatu untuk membuatnya terlihat bahagia. Tapi dalam keheningan, saat tidak ada yang melihat, dia akan memeriksa ponselnya, menunggu pesan yang tidak pernah datang. Dia akan melirik notifikasinya, mencari namamu, dan dengan setiap hari yang berlalu dalam keheningan, dia akan semakin bertanya-tanya apakah dia kehilanganmu selamanya. Saat itulah penyesalan dimulai. Nomor 2, ketidakpedulian adalah kekuatan tertinggi. Apa yang lebih kuat, bereaksi dengan emosi atau tidak peduli sama sekali? Banyak orang percaya bahwa menunjukkan kemarahan, kesedihan, atau bahkan diam adalah cara untuk membuat seseorang menyesali kehilanganmu. Tetapi bagaimana jika itu tidak cukup? Bagaimana jika kekuatan sejati justru berasal dari ketidakpedulian total? Disinilah pro dan kontranya. Ada yang berkata, jika kamu mencintai seseorang, tunjukkan, jangan bersikap dingin. Tapi apakah itu benar? Atau justru ketika kamu berhenti peduli, disitulah dia mulai merasakan kehilangan? Orang yang paling kuat adalah orang yang paling sedikit bergantung pada orang lain. Seneca, lihat emosi sebagai daya ungkit. Jika kamu bereaksi, dia tahu bahwa dia masih memiliki kendali atasmu. Jika kamu mencoba membuatnya cemburu, jika kamu terobsesi dengan setiap gerak-geriknya di media sosial, kamu kalah. Karena semua itu hanya membuktikan satu hal. Kamu masih terikat secara emosional. Dan dalam permainan kekuatan, orang yang paling berinvestasi secara emosional adalah orang yang memiliki kendali paling sedikit. Tapi ketika kamu tidak memberinya apa-apa, tidak ada reaksi, tidak ada validasi, tidak ada tanda bahwa dia masih penting, itulah saat dia mulai panik. Karena sekarang dia tidak tahu di mana dia berdiri. Dia mengharapkanmu mengejar, mengharapkanmu terpengaruh. Tetapi tiba-tiba dia yang mulai merasa tidak seimbang. Inilah kenyataan yang brutal. Jika seseorang yakin bahwa mereka bisa memilikimu kapan saja, mereka tidak akan menghargaimu. Tetapi ketika kamu membuat mereka mempertanyakan kepastian itu, segalanya berubah. Ketidakpedulian adalah gerakan kekuatan pamungkas. Saat kamu berhenti menunjukkan bahwa dia penting, dia mulai bertanya-tanya kenapa. Dia akan mencari tanda-tanda bahwa kamu masih berjuang tanpanya. Dan ketika dia tidak menemukan apapun, saat itulah kehilangan terasa nyata. Pikirkan bagaimana orang bereaksi ketika mereka kehilangan sesuatu yang penting. Awalnya mereka tidak peduli, lalu mereka mulai mencarinya. Ketika mereka sadar bahwa itu benar-benar hilang, disitulah keputusasaan muncul. Dan itulah yang terjadi ketika kamu menguasai ketidakpedulian. Tapi ada satu hal yang perlu dipahami. Kamu tidak mengabaikannya untuk mendapatkannya kembali. Kamu mengabaikannya karena kamu benar-benar tidak membutuhkannya kembali. Perubahan energi itulah yang membuatnya terobsesi. Dia akan mengujimu, mencoba menarik perhatianmu dengan cara halus. Mungkin menyukai postinganmu, mungkin mengunggah sesuatu yang tampaknya tidak berarti, tetapi sebenarnya ditujukan untukmu. Jangan tertipu. Setiap kali kamu bereaksi, kamu mengatur ulang permainan. Setiap kali kamu terlibat, kamu membiarkan dia tahu bahwa dia masih memiliki pengaruh atasmu. Jadi, jangan lakukan apa-apa. Tetaplah tenang, tetaplah dingin. Tunjukkan padanya bahwa dia tidak lagi relevan, dan di sanalah titik di mana dia mulai meragukan segalanya. Nomor 3, kamu tidak pernah mengejarnya, kamu mengejar validasi. Bayangkan sejenak, apakah kamu benar-benar menginginkan dia karena siapa dirinya, atau karena perasaan istimewa yang diciptakannya dalam dirimu? Disinilah perdebatan muncul. Di satu sisi ada argumen bahwa cinta sejati harus dibuktikan dengan perjuangan dan pengorbanan. Namun di sisi lain ada kenyataan pahit bahwa seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Bukankah kadang-kadang kita lebih terobsesi pada sensasi dipilih, diinginkan, dan diakui daripada pada sosok yang sebenarnya kita cintai? Orang yang mencari kebahagiaan di luar dirinya akan selalu menjadi budak keadaan. Epictetus kutipan Stoik ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan harga diri seharusnya datang dari dalam, bukan dari cermin yang dipantulkan oleh penilaian orang lain. Banyak pria dan wanita terjebak dalam perangkap emosional,
tanpa sadar mengejar bayangan dari apa yang seharusnya bisa mereka berikan pada diri mereka sendiri. Mereka percaya bahwa jika dia tidak hadir, maka harga diri mereka pun ikut sirna. Padahal yang sebenarnya mereka rindukan adalah sensasi merasa cukup, perasaan yang seharusnya menjadi milik diri sendiri. Kita sering salah kaprah ketika kita mengizinkan persetujuan dan validasi orang lain menjadi tolok ukur harga diri. Ketika kamu menyerahkan kekuatan itu pada seseorang, kamu pada dasarnya membiarkan dia menentukan seberapa berharganya dirimu. Dan begitu ketika ia mundur atau menarik diri, kekosongan itu langsung menggerogoti kepercayaan dirimu, membuatmu merasa hampa dan kehilangan arah. Ini bukan tentang kehilangan seseorang yang kamu cintai, melainkan tentang kehilangan kontrol atas diri sendiri. Jika kamu terus mengejar dia atau terus mencari tanda-tanda bahwa kamu dibutuhkan, maka kamu sebenarnya tidak pernah benar-benar mengejarnya. Yang kamu kejar adalah ilusi bahwa tanpa kehadirannya, kamu tidak bisa merasa utuh. Dan semakin dalam kamu terjebak dalam pencarian itu, semakin kamu menurunkan standar untuk dirimu sendiri. Pro dan kontra pun muncul. Ada yang berargumen bahwa cinta harus diperjuangkan, tetapi di sisi lain, terlalu banyak perjuangan dalam mengejar validasi eksternal justru membuatmu terjebak dalam siklus yang tak berujung. Mungkin saat ini kamu merasa patah hati, bukan karena kehilangan dia secara fisik, tetapi karena kehilangan cermin yang selalu membuatmu merasa berharga. Kamu meratapi kekosongan itu, tidak menyadari bahwa selama ini kamu telah membiarkan dirinya mengambil alih penilaian atas siapa dirimu. Ketika kamu mulai menyadari bahwa kunci kebahagiaan itu ada di dalam diri sendiri, maka segalanya akan berubah. Bayangkan, ketika kamu memutuskan untuk berhenti mencari persetujuan dari luar, kamu mulai membangun fondasi validasi internal. Kamu berhenti melihat dia sebagai sumber kebahagiaan, dan mulai menggali kekuatan, serta potensi yang selama ini tertutup oleh kebutuhan akan validasi eksternal. Di titik inilah, secara perlahan namun pasti, kamu menjadi tak tersentuh. Kamu tidak lagi terikat oleh keinginan untuk dibenarkan oleh orang lain, sehingga secara tidak sadar, kamu mengembalikan kendali atas hidupmu. Ironisnya, saat kamu berhenti membutuhkan validasinya, perlahan-lahan dia mulai merasakan kekosongan yang sebelumnya kamu isi dengan keberadaannya. Dia mulai mempertanyakan, mengapa kehadiranmu begitu tidak bergantung? Mengapa kamu bisa berdiri teguh tanpa harus terus-menerus mencari pengakuan? Kemandirian dan kepercayaan diri yang terpancar dari dirimu akan menjadi magnet yang menarik perhatiannya dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Intinya, kamu tidak pernah benar-benar mengejarnya. Kamu hanya mengejar bayangan dari kebutuhan akan validasi, ilusi bahwa kamu tidak akan pernah utuh tanpa pengakuan dari orang lain. Nomor 4, pola pikir stoik, lepaskan atau hancur. Bayangkan di persimpangan jalan emosimu, di mana kamu dihadapkan pada dua pilihan yang mendasar, melepas atau hancur. Banyak yang berpendapat bahwa patah hati adalah waktu untuk terus mengumpulkan potongan-potongan luka, sedangkan yang lain percaya bahwa melepaskan adalah kunci untuk tumbuh. Namun, apa artinya benar-benar melepaskan? Apakah itu berarti menekan emosi atau justru menguasai diri sendiri? Inilah pro kontra yang harus dihadapi, di mana setiap pria dan wanita harus memilih. Apakah kamu akan membiarkan rasa sakit menguasaimu, atau mengubahnya menjadi bahan bakar untuk menciptakan kehidupan yang lebih kuat dan bermakna? Dalam dunia stoik, pilihan itu jelas, lepaskan atau hancur. Namun bukan berarti kita harus membungkam seluruh emosi kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan orang lain, tapi kita memiliki kekuatan mutlak atas reaksi dan pertumbuhan diri kita sendiri. Bukanlah hal-hal yang mengganggu kita, melainkan cara kita menafsirkannya. Epictetus. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari seberapa besar penderitaan yang menimpa, melainkan dari bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Sebagian orang mungkin berargumen bahwa menganalisis setiap kata, setiap gerak-gerik, bahkan mencoba mencari kepastian dari media sosial adalah wujud dari kecintaan dan perhatian. Tapi ironisnya, setiap detik yang kamu habiskan untuk memeriksa keberadaan seseorang hanya mengalihkan fokus dari pertumbuhan pribadimu. Bukankah lebih baik mengarahkan energi itu
untuk menciptakan diri yang lebih hebat daripada terus-menerus terjebak dalam lingkaran keputusasaan. Disinilah perdebatan terjadi. Apakah kita harus terus mencari penjelasan dari orang lain? Atau apakah kita harus berdamai dengan ketidaksempurnaan dan mengambil kendali penuh atas pikiran kita? Patah hati seringkali membuat kita terpaku pada bayangan masa lalu. Kita terobsesi untuk mencari tahu apakah dia sudah move on atau masih menganggap kita sebagai bagian penting dalam hidupnya. Namun ketika kita memilih untuk tidak mengejar, untuk berhenti memaksakan kehadiran kita dalam hidupnya, kita justru menunjukkan bahwa kita tidak lagi terikat oleh validasi eksternal. Detachment bukan tentang tidak merasakan, melainkan tentang memahami bahwa setiap reaksi yang kita berikan kepada orang lain adalah cerminan dari betapa kita mengendalikan diri. Dan inilah yang sering diabaikan. Saat kamu berhenti menonton kehidupan orang lain dari pinggir lapangan, saat kamu berhenti membiarkan kehadirannya menentukan perasaanmu, disitulah kamu mulai menemukan kebebasan sejati. Pola pikir Stoik mengajarkan kita untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ketika seseorang pergi, yang tersisa bukanlah kekosongan semata, melainkan kesempatan untuk bangkit dan membangun kembali diri. Bukannya terus-menerus mengonsumsi pikiran tentang apa yang telah terjadi, kamu dapat memilih untuk fokus pada responsmu sendiri. Disiplin pertumbuhan dan penciptaan kehidupan yang begitu memuaskan hingga kepergiannya tidak lagi memiliki arti. Inilah esensi dari kebebasan, melepaskan kebutuhan untuk mendapatkan penutupan, menghindari keinginan yang terus-menerus mengisi kekosongan dengan harapan yang tak pasti. Di tengah pro kontra ini, ada yang berpendapat bahwa menahan perasaan dan tidak bereaksi adalah tanda kelembutan. Namun di sisi lain, menjadi stoik berarti membangun kekuatan dari dalam. Ketika kamu memilih untuk tidak terjebak dalam keputusasaan, ketika kamu berhenti memeriksa media sosialnya, ketika kamu berhenti menganalisis setiap pesan atau postingan, itu adalah deklarasi bahwa kamu sudah terlalu jauh berkembang. Kamu tidak lagi mengizinkan orang lain mengendalikan emosimu. Kamu memilih untuk hidup sesuai dengan ketentuanmu sendiri, bukan sebagai cermin dari keinginan orang lain. Saat kamu menguasai seni detachment, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia yang dulu memiliki kendali atas perasaanmu, mulai menyadari bahwa kehadiranmu tidak lagi menjadi komponen penting dalam hidupnya. Ketika kamu tidak lagi bereaksi terhadap kepergian atau tindakan kecilnya, secara tidak sadar kamu telah menggeser kekuatan. Disinilah, pada titik di mana kamu sepenuhnya memfokuskan diri pada pertumbuhan pribadi, mengunjungi pusat kebugaran, mengasah keterampilan, dan menciptakan kehidupan yang memancarkan kemandirian, kamu menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Bagi setiap pria dan wanita yang pernah merasakan patah hati, ingatlah bahwa setiap detik yang dihabiskan untuk terjebak dalam masa lalu adalah detik yang mencuri kesempatan untuk masa depan. Pilihan ada di tanganmu, lepas atau hancur. Namun jika kamu memilih untuk melepaskan, kamu tidak hanya menghindari kehancuran, tetapi juga membuka jalan menuju kebebasan dan pertumbuhan sejati. Nomor 5. Pengejaran terbalik. Seni mengubah ketidakhadiran menjadi kekuatan. Pernahkah kamu merasa lelah dengan pola pikir bahwa selalu harus mengejar perhatian seseorang agar tetap berarti? Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa untuk mendapatkan kembali kehangatan dalam hubungan, kamu harus terus menunjukkan bahwa kamu peduli. Namun, di sisi lain, ada kekuatan luar biasa yang muncul ketika kamu memilih untuk menghilang dan membalikan peran, sehingga yang awalnya mengejarmu, kini justru harus mengejarmu. Inilah dilema emosional yang menantang. Apakah benar bahwa kehadiran terus-menerus adalah jaminan, atau justru ketidakhadiranmu yang membuatnya menyadari betapa berharganya dirimu? Bayangkan situasi di mana dia merasa bahwa kamu selalu ada, menderita dalam diam, dan menunggu kesempatan untuk membuktikan harga dirimu. Tetapi apa yang terjadi ketika narasinya terbalik? Alih-alih kamu yang selalu mengejarnya, tiba-tiba dia yang mulai merasakan kekosongan. Kebanyakan orang sering membuat kesalahan dengan berpikir bahwa tindakan berlebihan, mengirim pesan, mengomentari setiap postingan, atau bahkan mengungkapkan perasaan secara terus-menerus
akan membuat dia menyadari betapa kamu berarti. Namun, kenyataannya adalah bahwa semakin kamu hadir secara konstan, semakin dia merasa memilikimu sebagai sesuatu yang biasa. Ketika kamu memilih untuk tidak melakukan apa-apa, ketika kamu menghilang tanpa peringatan, pikiran orang mulai bekerja melawan mereka sendiri. Pada awalnya, dia akan mengira bahwa kehadiranmu adalah jaminan, sebuah janji bahwa kamu selalu ada untuknya. Namun seiring waktu, ketika hari berganti minggu dan tak ada tanda-tanda bahwa kamu akan segera kembali, rasa ingin tahu berubah menjadi keraguan. Dia mulai mempertanyakan, apakah penilaiannya terhadap dirimu telah salah? Apakah kamu benar-benar seberharga yang ia bayangkan? Keraguan itu pun menggoyahkan fondasi egonya.